Jemaat yang terkasih, kita perhatikan pembacaan Injil Matius 21 ayat 23 hingga 32. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikian pembacaan kesaksian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar sabda Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Jemaat yang terkasih, pada ibadah saat ini kita diajak bergumul tentang panggilan menjalani hidup berinspirasi Alkitab dan setia pada komitmen untuk mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Tuhan Yesus sebagai guru keliling dari desa ke desa, dari kota ke kota, dia mengajar di mana saja. Bisa jadi mengajar di bawah pohon, bisa jadi mengajar di tempat yang lapang, di tempat padang rumput, atau di bukit, atau di pinggir danau, dari atas perahu. Bisa juga mengajar di sebuah rumah. Bisa juga mengajar di tempat kerja.
Dia bebas mau mengajar di mana saja. Setahun sekali dalam rangka perayaan Paskah, dia datang ke Yerusalem, ke Bait Allah. Nah, ini yang menyebabkan para imam-imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi kemudian merasa gerah, merasa tidak nyaman. Karena misalnya di Matius 21 ayat 12 dikatakan, lalu Yesus masuk ke Bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman Bait Allah, yang membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Jadi Yesus, guru keliling ini, ketika masuk lingkungan Bait Allah, kok kemudian terkesan marah-marah, mengusir semua orang yang berjual beli, membalikkan meja-meja penukar uang, dan mengatakan orang-orang yang berada di rumah Allah atau Bait Allah itu malah menjadikannya rumah untuk pencuri. Tentu saja para pemimpin agama yang biasa di Bait Allah kemudian merasa jengkel, sakit hati, tersinggung. Kemudian mendatangi Tuhan Yesus bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu? Pertanyaan yang muncul dari hati yang jengkel. Pertanyaan yang muncul dari hati yang marah. Pertanyaan yang muncul untuk mencari kesalahan, mencari kelemahan orang lain. Perasaan yang muncul di tengah persaingan, di tengah kompetisi. Tuhan Yesus tidak menanggapi, tidak menjawab pertanyaan yang muncul dari persaingan seperti ini. Maka dia kemudian membalik dengan pertanyaan untuk membuka apa yang ada di benak mereka. Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Di Matius 14 diceritakan Yohanes Pembaptis mati dibunuh. Selama ini dia berteriak-teriak di padang gurun, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Berikanlah dirimu dibaptis sebagai ungkapan pengakuan dosa. Banyak orang yang datang minta dibaptis. Para pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal, orang-orang yang berdosa, dengan rendah hati mengakui dosanya, minta untuk kemudian dibaptis. Tapi banyak juga orang yang menolak. Para pemimpin agama pada waktu itu tidak mempercayai bahwa Yohanes adalah utusan Tuhan. Mengapa Tuhan Yesus kemudian memakai gambaran Yohanes Pembaptis? Karena dia membayangkan nabi besar seperti Yohanes Pembaptis saja mati dibunuh. Dan itu juga bisa terjadi pada dia. Sedangkan Tuhan Yesus juga merasa berada di dalam satu jalur panggilan kenabian dengan Yohanes Pembaptis. Di sini kita bisa merasakan rahasia, kuasa manakah sehingga engkau melakukan hal-hal itu, dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu? Kuasa itu dia dapat sebagaimana kuasa yang didapat oleh Nabi Yohanes. Pernah di padang gurun sendiri merasakan kesunyian,
merasakan hanya mendengarkan suara Allah, tetapi sekaligus juga berjuang melawan macam-macam pikiran yang ada di benaknya, yang bagi kebanyakan orang di dalam kesendirian bisa saja kemudian merasa marah, frustasi, jengkel. Tapi di dalam kesendirian itu justru kemudian merasakan suara Tuhan Sang Pencipta. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Rahasia berada di padang gurun. Tetapi bagi kita, apa makna padang gurun itu pada zaman sekarang? Kita bisa belajar dari Markus 1 ayat 35. Kami baca lebih lengkap mulai ayat 32 sampai 38. Menggambarkan di tengah banyaknya kesibukan pekerjaan pelayanan Tuhan Yesus, tetapi ada saat di mana keheningan, ketenangan, doa itu begitu ditekankan. Itulah rahasia kekuatan pelayanannya. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Itu peristiwa menjelang malam. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau," jawabnya. "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Jadi kita bisa merasakan, bisa menyadari apa rahasia kekuatan pelayanan dari Tuhan Yesus. Dari mana kuasa itu dia dapatkan? Di tengah kesibukannya, pagi, siang, malam, seakan tidak ada waktu untuk istirahat. Tetapi pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Itulah rahasia kekuatan pelayanan Tuhan Yesus. Itulah rahasia kekuatan kuasa itu dia terima dari mana? Dalam doa, dalam kesendirian. Dia berserah kepada Allah Bapa. Itu berarti apa? Kekuatannya bukan dari kekuatan dia sendiri, tetapi mengandalkan kekuatan dari Tuhan di dalam doa. Kata-kata yang dia katakan bukan kata-kata dia sendiri, tetapi kata-kata yang dia dengar dari Tuhan. Pekerjaan yang dia lakukan bukan pekerjaan dia sendiri, tetapi pekerjaan yang dari Tuhan. Kalau kemudian kata-katanya, kalau kemudian pekerjaannya ditolak oleh manusia, dan dia dianggap gagal oleh manusia, tetapi dengan merdeka dia bisa menerimanya. Tuhan yang akan menyempurnakan, Tuhan yang akan melanjutkan karyanya itu melalui siapa saja yang juga terinspirasi mengambil kekuatan pelayanan dari sana. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita yang setiap hari mungkin juga merasa cenderung sibuk, banyak pekerjaan, mungkin kekurangan waktu. Apakah kita akan jadi korban dari situasi masyarakat yang demikian itu? Cemas, jengkel dengan berbagai macam keadaan yang tidak seperti kita inginkan. Seperti para imam, para ahli Taurat mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Atau kita akan mencari kesalahan orang lain. Ataukah kita mau juga meyakini rahasia kekuatan Tuhan Yesus itulah yang juga mestinya kita kembangkan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap,
ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Apakah itu juga menjadi kebiasaan kita? Apakah itu juga menjadi kebutuhan kita? Apakah itu juga menjadi kerinduan kita? Kalau kita ingin kekuatan pelayanan kita itu dari Tuhan, bukan dari kebijaksanaan, bukan dari kata-kata, bukan dari kehebatan kita sendiri. Tuhan kiranya menolong kita, sebab dengan kekuatan seperti yang dari Tuhan Yesus itulah kita mengambil inspirasi dari sabda Tuhan. Kita terus berkomitmen untuk mewartakan kabar baik, keselamatan, kerajaan surga. Tuhan memberkati kita. Amin.